Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya Sol Sepatu Aja, tentunya channel yang tak pernah berhenti untuk membahas sol sandal dan sol sepatu ya. Jika kawan-kawan itu mau mengerti ya, mau mempelajari atau mau pengen tahu saja masalah sol sepatu, masalah perbaikan sepatu, pas banget ya berkunjung ke channel saya ini ya. Karena channel saya tidak pernah membahas hal-hal lainnya. Yang saya bahas adalah, yang saya kupas bahas tuntas adalah sol sandal dan sol sepatu, perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Hanya membahas itu saja ya. Karena keahlian saya itu hanya di bidang sol sandal dan sepatu. Dan kali ini saya akan menjahit sepatu ini. Sepatu gym joker ya. Sepatu gym joker yang tentunya agak menyulitkan ya, karena bawahnya ada merah-merahnya dan juga pinggirnya itu bentuknya seperti ini. Bentuknya agak aneh karena ada naik-naiknya seperti ini ya. Ini sepatunya gym joker ya. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk pinggirnya ya, untuk belakangnya ya. Ini bahannya solnya itu bahan karet ya. Dan ini bahan uppernya itu bahan leather atau kulit ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini sepatunya kita sudah di meja pengerjaannya. Sudah terlihat. Lah ini bagian depan ini sudah saya bikin jalan benang. Ini jalan ini ya yang ada ini bukan dari sananya ya, bukan dari pabrikannya. Ini jalan yang saya buat sendiri ya. Dan ini untuk yang atas tuh belum, untuk belakang juga belum. Makanya ini saya mau melanjutkan untuk membuat jalan benang ya lah. Jalan benangnya ini, bentar. Jalan benangnya ini kita buat sendiri memakai alat sayat yang model dorong ya. Kita membuat sendiri. Mana nih alat sayat saya? Alat sayat, mana alat sayat? Oh ya ini. Alat sayat yang model dorong. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk cara pembuatannya sudah ada di video sebelumnya ya. Alat sayat yang model itu, model mulut hiu ya. Ini alat sayat model dorong yang model ya, ini langsung saja seperti ini ya. Kita tekuk ke atas. Jadi ini harus menyesuaikan lekuk-lekuk dari sepatunya ya. Kalau untuk menjahit sepatu seperti ini, bentar. Kita harus eh, sesuaikan dengan lekuk-lekuknya ya, lekuk-lekukan dari si sepatu ini ya. Jadi harus kita sesuaikan seperti ini. Nah, ini ya. Kita sesuaikan. Kalau ke atas ya ke atas lah. Jarak spasinya dari upper ke ini juga harus sama rata ya. Walaupun ini belok seperti lah, kita mengikuti beloknya ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi disayat manual ya. Ini kita sayat manual. Ini bukan itu ya, bukan dari sananya sudah ada jalan benangnya ya. Ini ya. Nah, ini sudah nyambung ya, tuh ya. Ya, ini udah nyambung semua tuh ya, udah keren ya, udah disayat lah. Ini buat jalan benang. Dan yang satu juga sudah saya sayat semua. Nah, ini ya. Ini bukan hasil sayatan pabrikan tuh bukan ya. Walaupun ini mirip pabrikannya. Kalau kita lihat, kalau kawan-kawan lihat ya, ini bahkan seperti sayatan pabrikan ya, lengkungannya ya, kerapiannya ya. Tapi ini benar-benar murni pakai alat sayat ya. Ini pakai tangan saya langsung ya. Dan kita coba ini ya, langsung jahit saja ya. Langsung jahit saja ya. Dan di sini saya ada benang ini, benang nilon dengan warna ini ya hitam ya. Nah, oke ya, kita talinya kita kendorkan dulu ya agar mudah untuk kita kerjakan ya. Nah, kalau sudah kendor, insol kita ambil. Insol tuh bagian ini namanya insol lah. Kita ambil nih insolnya gym joker ya. Gym joker kita ambil dulu lah. Kita coba langsung mulai menjadi dari bagian sini ya. Dalam tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini kita lanjut memakai benang hitam. Yang nomor berapa? Cukup pakai benang hitam nomor 9 ya. Kalau pakai nomor 12 bisa nggak bang? Kalau pakai nomor 12 silakan, bisa saja silakan lah. Ini proses menjahitnya ya. Nah, proses menjahitnya sangat mudah.
Ini ya, kita coba jahit seperti ini ya. Ya. Untuk jarak spasi kita sekitar 0,6 sama 0,7 cm ya. Ya, ini mungkin nanti ketika setelah dijahit itu nggak terlalu terlihat ya lah. Kenapa kok bisa nggak terlalu terlihat? Karena saya memakai benang yang warnanya sama. Nah, ini juga harus menjahitnya ke atas ini. Kita nggak boleh menjahit seperti ini ditarik lurus seperti ini ya. Itu nggak boleh. Soalnya ini kita jahit ditarik lurus seperti ini nggak boleh. Karena nanti yang ini akan lekang, akan lepas ya. Karena menjahit terbaik itu yang paling dekat di antara kedua permukaan atau kedua bahan yang mau disatukan ya. Yang paling dekat ya. Apalagi kalau menjahit dari bagian sini ya, itu malah justru rusak, malah sepatunya rusak dan nggak ada kekuatan ya. Jadi kita menjahit itu nggak nambah kekuatannya ya. Ini juga samar ya. Nanti setelah dijahit juga ketika kita pakai itu nggak ada orang yang menyangka ya, yang melihat terlalu mencolok ya bahwa ini dijahit. Nanti kelihatannya samar dan bahwa sepatu ini malah ada garis-garisnya ya, yang tadinya nggak ada motif garisnya. Setelah dibawa ke tukang sol, saya garis menjadi ada motif garisnya. Begitu juga sudah saya jahit yang menjadikan sepatu ini semakin kuat ya. Untuk menjahitnya pun sangat mudah ya, tidak terlalu sulit. Itu juga tergantung skill dari kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan sudah profesional untuk menghadapi sepatu seperti ini ya bukan bukan apa-apa ya, ringan banget. Tapi kalau masih pemula juga eh, susah ya, karena ini bahannya kulit dan juga apa ya, intinya agak apa ya namanya ya, tidak keras tapi dia kayak alot gitu ya. Nah, apa sih namanya? Pokoknya itulah intinya. Simple ya, simple banget ini dia. Nah, ini simple ya, ini dia. Ya, sangat mudah banget. Dan ini juga yang belakang sudah hampir selesai. Jim Joker ya. Nah, ini hindari seperti ini. Hindari jahitan melompat ya. Ini jahitan melompat tuh bahaya. Kita berarti kalau kita ada jahitan tapi yang benangnya itu tidak masuk ke jalan benangnya, yaitu dia lompat dari jalan benangnya. Nah, berarti itu spasinya berarti itu ditekukan ya. Bagian ini tekukan seperti ini, tapi spasinya terlalu panjang lah itu. Jadi bisa diulang dan spasinya bisa dikurangi lagi. Nanti jahitan lompat itu akan menghilang ya. Akan nanti rapi ya hasilnya.
Pokoknya hindari jahitan lompat ya. Aman ya, sama sekali nggak ada kendala. Nah, dan ini sudah memasuki area depan ya. Ini nggak ada besinya ya. Ini bukan sepatu safety. Ini nggak ada besinya, jadi aman ya. Bagian depannya pun kita nggak perlu pakai teknik jahit ataupun teknik cubit. Jadi langsung kita jahit pun bisa ya. Dan ini ke bawahnya itu solnya nyambung, jadi nggak usah dijahit bawahnya juga. Cukup dijahit di atasnya, ini sudah mewakili ya. Sudah mewakili semua ke bawahnya. Jadi walaupun atas saja ini hasilnya tetap kuat ya, karena sudah mewakili. Ya, bagian depan yang kata orang-orang itu menjahit bagian depan sulit, itu ternyata tuh nggak sesulit yang dibayangkan ya. Kalau tahu tekniknya ya, kalau tahu tekniknya. Kalau belum tahu tekniknya juga sulit ya. Nih ya, kalau tahu tekniknya hanya seperti ini saja ya. Tuh kena dia. Nah, ini di sini kita sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai di bagian depan. Nah, di sini tuh mudah banget kalau sudah agak miring seperti ini ya. Mencantorkannya juga mudah. Oke, ini juga mau hampir selesai ya. Sangat mudah ternyata ya, nggak ada kesulitan. Ini ya, bentar lagi selesai, nanti sepil hasilnya ya. Tinggal tiga cepatan satu, lagi satu. Nah, ini dua. Di dua ini kita kunci ya. Di dua ini kita kunci. Terus nanti di tiga atau terakhir itu juga harus kita kunci. Jadi kunci double ya. Ini ya, kuncian double. Nah, sudah potong dalam potong. Kalau mau dimasukkan dikeluarkan nggak apa-apa. Tapi seperti ini juga cukup ya. Nah, ini kita sepil hasil ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Tuh ya, habisnya keren ya. Depannya tuh dijahit tuh. Tapi nggak terlalu nampak dari jauh ya. Malah kayak ada garis motifnya ya. Yang berisikan benang, tapi benangnya tuh nggak kelihatan karena saya memakai ini ya, benang yang hitam. Jadi ya cocok masuk dan keren ya. Tinggal kita merapikan saja ini. Nah, sudah rapi ya. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share. Semoga itu tadi bermanfaat, bisa menjadi acuan kawan-kawan, bisa menjadi referensi, bisa menjadi panduan ya untuk kawan-kawan bisa memperbaiki sendiri ataupun mungkin hanya sebagai sebatas pengetahuan ya. Oke, saya Eri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.